Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Talk edisi 25 September 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Talk edisi terakhir 2 hari yang lalu. Kemarin kita tidak ada Talk ya, mohon maaf. Oke. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide di kolom komentar. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG sempat turun ke 7.630. Ini penurunan kedua ya, setelah mencapai 7.700. Target selanjutnya adalah 7.550. Namun hari ini penurunan belum sampai dengan 7.500, baru di 7.600-an. Artinya masih ada ruang turun untuk ISG melanjutkan wave 4. Jadi belum perlu kita update. Kita lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama, mohon analisa Pak Yef terkait saham Antam untuk investasi layak atau tidak. Mohon dijelaskan juga alasan kenapa dan saat ini support resistnya di berapa. Terima kasih, sudah saya bahas ya terkait Antam. Kemarin kita juga sudah compare dengan Inco ya. Jadi Anda bisa cari di Telegram. Caranya cari di Telegram ya. Anda masuk ke Telegram Yef Advisor ya. Kemudian Anda masuk ke pencarian, search Antam ya. Nah, ini kemarin kita bahas belum lama ya. Nah, oke. Anda tonton ini tanggal 18 ya, jadi belum ada perubahan sampai dengan saat ini ya. Oke, lanjut ya. Kalau investasi tentunya perubahan itu sifatnya jangka panjang ya. Jadi kalau baru kemarin atau baru minggu lalu kemungkinan untuk berubah itu nggak ada ya. Gitu. Oke, lanjut. Mohon analisa saham JKON untuk trading. Terima kasih. Oke. Untuk trading swing. Oke, untuk saat ini posisi saat ini berada di support dan sempat rebound tadi ya. Harusnya ini bisa ya untuk swing trade karena swing turunnya ini sudah terlihat berada di fase akhir. Kemungkinan ya lanjut ke antara konsolidasi atau swing turun gini. Jadi ketika kita melihat sebuah saham itu berada di akhir swing turun, tentunya kita akan memanfaatkan pace selanjutnya, yaitu adalah swing naik gitu ya. Ketika kita melihat saham tersebut memang belum terkonfirmasi, contohnya adalah saham ini ya, kita bisa melakukan test lot ya. Misalkan kita menyiapkan posisi 15% untuk saham ini, tentu harus disiapkan dari awal. Oh, saya beli saham ini berapa persen gitu ya. Nah, kalau sudah saham ini sudah terkonfirmasi atau belum? Kalau belum terkonfirmasi, Anda bisa tes lot terlebih dahulu ya. Kemudian jika terjadi breakout ya. Nah, inilah yang perlu kita pahami ya. Ketika saham ini belum breakout, kita tidak bisa maksimalkan posisi di situ karena ada kemungkinan kedua, yaitu konsolidasi. Nah, ketika konsolidasi terjadi ya, modal kita masih aman ya, artinya kita bisa tradingan di saham yang lain ya dan sebagainya. Nah, kalau misalkan skenario breakout terjadi, Anda bisa optimalkan, maksimalkan alokasi yang sudah direncanakan di awal. Ya, katakanlah Anda punya duit 100 juta. Ya kan? Kemudian Anda lihat saham ini belum terkonfirmasi swing naik ya. Anda mau masuk 15%, yaitu 15 juta. Ya, ini sedikit edukasi. Berarti Anda bisa masuk paling banyak 5 juta. Sekali lagi ini contoh ya. Mungkin di luar sana ada yang duitnya 1M, 10M ya, itu analoginya seperti itu ya. Nah, kalau breakout Anda bisa ikuti tambah dengan menambah posisi. Nah, begitu kalau kita melihat posisi saat ini masih sudah disupport dan sudah ada tanda-tanda dia rebound karena hari ini dia cukup
bisa dikatakan ditahan di bawah resist konsolidasi ya. Dengan volume yang kecil ada potensi untuk dia breakout tentunya. Dengan target ya di 110 itu cukup besar kalau Anda katakanlah beli di harga breakout gitu ya, di 103 atau 104 gitu ya. Itu sudah sekitar 6,9% ya. Kemudian TP keduanya di shadow di 15% di 119. Nah, perlakuan proteksi ini juga beda ya. Ketika kita melakukan test lot, berarti proteksi yang kita anggap tepat adalah satu tick di bawah support konsolidasi, misalkan di 95 atau 94 gitu ya. Nah, ketika terjadi breakout, kita menambah posisi gitu ya strateginya. Ini kita kasih tahu strategi swing itu seperti itu ya. Ketika kita tambah posisi gitu. Nah, stop lossnya tidak di situ lagi. Oke, dinaikkan ya, misalkan di atas area support ya di 100. Artinya apa gini? Misalkan terjadi breakout ya, namanya potensi false itu bisa terjadi ya, ditandai dengan harga yang kembali ke area konsolidasi. Nah, kita bisa buang kiri ya, atau cut loss. Oke, gitu ya. Cut loss seminimal mungkin. Gitu gambaran swing itu seperti itu ya. Oke. Pak, mohon bantuan analisa buka untuk swing trade. Oke. Saat ini sedang uji EMA 60 ya di daily ya, dan pergerakannya relatif cukup menarik. Kenapa kok begitu? Karena terakhir dia membentuk sebuah high low ya. Jadi kemungkinan besar dia bisa melanjutkan swing setidaknya ke 127. Nah, itu berapa persen gitu ya? Itu sekitar 5%. Oke, kemudian kalau cuma 5% kan nggak menarik jadinya ya. Nah, kemungkinan ini masih bisa lanjut sampai dengan gap ya di 140-an ya. 140-an itu kita ambil resist terakhir itu 17% ya. Itu ya. Kemudian Anda bisa stop loss di 118 atau 119. Itu sangat kecil. 2% atau ya nggak sampai 5% ya. Oke, satu saham ya, ini satunya bisa dimasukkan di kolom komentar lagi, besok kita bahas. Apakah NCKL menarik untuk swing trade? Masuk di harga sekarang, terima kasih, sehat selalu. Oke. NCKL ya, maaf ya, ini saya agak sariawan jadi mungkin ngomongnya agak nggak jelas ya, jadi mohon dimaklumin. Oke, seharusnya saya memang harusnya istirahat dulu, sama dokter kasih tahu suruh istirahat, tapi masih banyak komentar-komentar yang belum bisa saya jawab, takutnya semakin lama semakin tidak relevan ya. Jadi saya usahakan ya. Untuk saat ini untuk NCKL ini bisa dikatakan harus menunggu, mungkin bisa terjadi breakout ya di 915 dan Anda bisa swing trade di saham ini. Nah, kita lihat ya, jika terjadi breakout gitu ya, jadi buy on breakout ya strateginya 920 ya. Itu kalau dia naik ke resist terdekat di 950 sampai dengan 955 itu 3%. Namun target harusnya dia bisa naik sampai dengan 1000, itu 8%. Jadi menurut saya secara upside bisa ditradingkan, tetapi buat kami di private trading room ini tidak cukup atau tidak menarik. Ya, gitu. Oke. Tolong bahas saham part. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong bahas saham part untuk swing trade. Arah kenaikannya sampai ke berapa? Stop lossnya di berapa? Bulan kemarin kita juga trading di saham ini beberapa kali sebelum dia jatuh ini di private trading room ya. Nah, sekarang ini kemarin cukup mengejutkan juga ya. Jadi inilah yang tanya, Pak, kenapa kok nggak di hold aja, sahamnya kan bagus gitu ya, atau sahamnya ini kan masih potensi naik lebih tinggi gitu ya. Nah, karena saham ini sedang pada fase konsolidasi seperti ini. Nah, potensi breakout ada, tetapi kalau ternyata breakdown ya kita harus buang kiri gitu ya. Nah, sekarang ini potensi swingnya ya sebenarnya mohon maaf sekarang ini relatif sudah berada di target swing ya, di 150 sampai dengan 160 lah. Bisa dikatakan ini adalah target area pullback ya.
Tuh. Oke. Jadi kalau trading saat ini sepertinya berisiko tinggi ya, mending mungkin breakout dulu di atas 170 gitu, itu akan lebih menarik. Oke. Nah, ini menarik ya pertanyaannya. Ini apa ini? Malam Pak, bagaimana tips menentukan menjual ataupun membeli sebuah saham ingil? Sorry, ini apa? Ingil itu apa? Ingin mungkin. Ingin jual atau beli tapi takut nanti bisa naik atau turun lagi. Ya, kalau Anda takut, ya kan, jangan ke saham, karena saham ya ketika Anda sudah melakukan analisa, memprediksi sebuah saham, ya, kemudian memutuskan untuk beli, ya bisa juga ternyata di luar ekspektasi Anda, di luar harapan Anda, makanya ada strategi stop loss. Itu ya kalau trading ya. Nah, ini tergantung juga tips menentukan menjual ataupun membeli. Ya, ini tentunya tergantung dengan Anda ingin trading atau investasi. Kalau trading ya tadi potensi upside-nya harus besar. Besar itu relatif ya, setiap orang punya patokan sendiri-sendiri. Ada yang 2% itu dianggap besar juga ada. Kalau kami minimal 5% ya. Dan lebih baik lagi dia bisa naik di atas 10%. Nah, itu masuk ke dalam pilihan. Itu pun kita harus filter dulu mana yang paling besar, itu yang pertama dipilih. Ya kan? Baru kita putuskan untuk kita rekomendasikan ya. Itu pun juga nggak semuanya berhasil, ada yang cut loss gitu ya. Nah, kalau investasi gitu, yang pertama yang kita tentukan adalah fundamentalnya dulu, like invest atau tidak. Lah setiap orang punya selera sendiri-sendiri, kita anggap selera lah ya. Ada misalkan ada orang ke warung, ada yang suka pedas, ada yang suka nggak pedas, ada yang suka manis, ada yang suka oriental asing ya. Itu setiap orang punya selera dan masing-masing. Ya, makanya ketika kita menentukan itu bukan berarti kita pasti naik atau pasti turun gitu, bukan begitu. Tetapi kita memilih saham tersebut karena ada parameter-parameter yang tergantung dengan strategi yang Anda ikuti, strategi yang Anda jalankan, strategi yang Anda pilih. Kenapa Anda memilih itu? Ya Anda sendiri yang tahu. Oh, saya seorang part-time trader, ya saya memilih swing trade itu lebih ideal. Oh, saya misalkan saya full time ya swing trading misalkan, atau day trading, atau bahasa yang lebih ekstrim lagi scalping ya gitu. Atau yang saya kerja nih nggak bisa ngamati atau nggak bisa memonitor banyak-banyak, waktu saya masih banyak untuk kerja, ya udah trading tapi ikutin trennya. Kalau dia uptrend diikutin dibeli, kalau dia reversal ya dijual gitu loh. Jadi setiap strategi itu ya punya parameter dan cara-cara sendiri dalam memilih dan menentukan, tergantung Anda maunya seperti apa ya gitu. Oke, kemudian tanya bagaimana bantu analisa saham PANI untuk swing trade dan jangka menengah. Nah, ini kan artinya kan tidak konsisten pertanyaannya ini ya. Ada pertanyaan swing trade, ada juga pertanyaan jangka menengah. Nah, gini, swing trade itu kan saham pergerakan jangka pendek, sedangkan trend following jangka menengah. Saya takut gini, misalkan sekarang ini potensi swing, nah dilalah sahamnya setelah dibeli tidak swing naik, malah swing turun, tetapi masih uptrend. Nah, untuk dia reversal, katakanlah Anda bisa floating loss 10% dari harga beli Anda. Nah, kan ini kayak gitu caranya. Makanya saya selalu tekankan, kalau tanya swing ya swing aja, nggak usah tanya yang lain. Kalau tanya trading ya trading aja, nggak usah tanya investasi gitu ya. Supaya apa? Supaya kita ini tidak terjebak. Saya juga ikut terjebak pertanyaannya seperti ini, gitu ya. Kalau ada yang tanya, kalau trading bagus, invest juga bagus. Ya udah kalau turun saya invest aja. Aduh, pusing sepertinya kalau kayak gitu ya. Nah, jadi swing trade ya. Nah, ini Anda kan tanya tadi bagaimana cara memilih saham untuk swing trade gitu ya, misalkan. Nah, apabila saham ini secara risk
ya secara upside ataupun downside-nya itu memenuhi syarat, ya kita bisa swing trade gitu ya. Nah, saat ini yang berjalan adalah swing naik dan sudah berjalan gitu ya. Risknya berapa persen? Anda bisa batasin secara profile. Katakanlah seperti di private trading room gitu ya. Anda bisa stop loss 5% paling banyak gitu ya. Nah, saham ini secara teknikal itu risknya itu 8%. Itu support terdekat loh kalau Anda misalkan katakanlah menerapkan strategi trend following. Saya beli menggunakan strategi swing trading, beli di 10.800, kemudian sahamnya turun tuh. Seharusnya menggunakan swing trading itu udah stop loss, tetapi karena Pak Yep bilang ini juga bisa trend following, berarti selama di uptrend saya beli, saya hold aja. Nah, mampus kan? Nah, bisa turun sampai dengan 31%. Tapi masih uptrend, masih. Nah, gitu ya. Jadi inilah pentingnya kita paham ya. Bahkan dalam bertanya pun kita sudah paham ya. Saya khawatir pertanyaan seperti ini tuh nggak ngerti apa arti jangka pendek, jangka menengah ya gitu. Nah ya kebanyakan mohon maaf bukan kita sok-sokan atau bagaimana, kebanyakan yang kami temukan sejak 2017 memang ya kebanyakan ya tidak bisa membedakan antara trading dan investasi. Nah sekarang juga ada yang tidak bisa membedakan antara trend following dan swing trading ya gitu ya. Kebanyakan seperti itu sehingga akhirnya terjebak, akhirnya nyangkut ya gitu. Apalagi ada yang rasa takut, wah takut beli, pasti beli turun. Nah pas kebetulan seperti rusaklah semua gitu ya. Nah ini potensi swing masih berjalan, tapi secara risk tidak masuk ke hitungan kami. Kenapa? Ya kami punya parameter sendiri. Kalau saham ini secara teknikal risknya sudah di atas 5%, ya kita akan hindari gitu ya. Sekalipun dia mau naik 20%, 50% pun kita nggak peduli karena risknya sudah tidak bisa ditoleransi lagi gitu ya. Lanjut. Bantu analisa teknikal saham laba Pak Yep hari ini turunnya cukup sadis. Apakah target sell di harga berapa? Saya beli di 725. Waduh, di berapa sekarang harganya? Ya. Nah ini sekarang sudah 500 ya kan. Anda beli di pucuk ya di 700 berapa ya, ini sudah dalam kategori meeng ya ini ya. Ini definisi meeng yang seperti ini, kecuali Anda invest. Nah mungkin ya kalau invest sekalipun kita nggak mungkin beli di situ ya kalau secara teknikal gitu loh. Nah ini target jual bisa balik ke harga Anda aja mungkin ya harus bersyukur karena kondisinya begini nih secara indikator ya. Terus terang kalau saya pegang saham ini kemudian harga sahamnya sudah posisi floating seperti ini, terus terang ya, dan plan kami adalah swing trading, sudah floating segini nggak mungkin ya, kemungkinan nggak mungkin. Dan kalaupun kecelakaan itu terjadi ya bisa aja, tetapi ya pastinya pusing 7 keliling tidak bisa tidur. Iya toh, orang di private trading room loss 3% aja dikomplain kok ya, apalagi di atas 5% seperti ini. Nggak mungkin. Ini sedikit edukasi dulu sebelum bahas saham ini ya, ini penting nih supaya tidak terjadi hal yang seperti ini. Kalau tujuannya trading ya seharusnya Anda harus ekstra ketat karena Anda ini akan memanfaatkan jangka pendek bukan jangka panjang ya. Nah jangan sampai nanti hal seperti ini terulang gitu ya. Lebih baik banyak merah loss, maksudnya cut loss, daripada sekali loss sekali mampus langsung ya. Mohon maaf nih, kita pakai kata-kata itu untuk menegaskan supaya jelas, supaya tegas ya. Itu sudah pasti ya. Kalau kita trading, ingat ya, tidak patuh dengan stop loss yang mungkin kita sudah tetapkan di awal. Nggak mungkin kan kalau trading kita asal-asal beli tanpa punya plan ya. Mungkin ada di luar sana, tetapi kalau Anda penonton Yep Talk harusnya sudah tahu sebelum pencet tombol buy Anda sudah punya gambaran berapakah dia potensi naiknya, berapakah dia potensi turunnya ya, berapa banyak ya alokasi yang sudah disiapkan untuk saham tersebut, sehingga ya hampir tidak mungkin saja Anda mungkin
tiba-tiba sahamnya seperti MSP drop di akhir penutupan minggu lalu itu, ya. Tetapi ya kecil kemungkinan itu, jarang akan terjadi, ya kan. Nah ini floatingnya sudah berapa? 22%. Sadis ya, sangat-sangat sadis kalau Anda punya barang di harga setinggi itu, ya. Nah itu ya. Nah ini potensinya seperti apa ya saham ini secara teknikal? Kan hari ini rebound ya, alhamdulillah ya rebound, semoga bisa balik ya. Tetapi kita akan lagi-lagi, ini saham ini Anda belinya tidak di posisi yang menguntungkan kalau menurut saya seperti itu ya. Nah ini posisinya seperti ini, sorry, kita harus lihat potensi yang masuk akal ya. Tentu saja ini saham, namanya saham, bisa aja bisa lebih gitu ya. Sorry, kita pakai retrace berapakah potensinya. Karena ini relatif bisa dikatakan bisa menjadi sebuah pola koreksi untuk naik lebih jauh, tetapi kita akan berpedoman pada trading yaitu jangka pendek. Ya, ini potensinya yang memungkinkan ya di 645 itu Anda bisa mengurangi sedikit kerugian gitu ya. Punya 700, Anda bisa buang di situ, lossnya 12 atau 11%. Ya. Gitu. Nah, potensi optimalnya menurut saya kalau memang saham ini masih akan turun atau konsolidasi dulu itu di 685. Syukur-syukur kalau misalkan dia bisa uptrend tanpa Anda harus cut loss. Tetapi kalau saya mungkin karena sudah terjadi kesalahan ya, mungkin terjadi namanya apes ya, bisa aja seperti MSP minggu lalu yang alhamdulillah sahamnya bisa balik ya kan. Nah, ya Anda bisa jual, bisa profit, tetapi sekarang ini secara teknikal kita akan lihat yang memungkinkan aja 645 sampai dengan 685, itu pun dengan catatan tidak terjadi penurunan lagi ke bawah 500. Kalau turun ke 500 ya, yang saya lakukan adalah ya udah, karena ini salah ya udah kita akhiri saja gitu ya, daripada kita menahan barang-barang yang sudah memang salah dari awal ya. Oke. Semoga dapat dimaklumi, mohon maaf kalau saya menggunakan kata-kata yang mungkin dianggap kasar atau apa, tapi tujuan saya adalah agar Anda benar-benar melek ya kan, terbuka ya kan, terbuka mata kepalanya ya, agar Anda sadar betapa besarnya risk yang ada di saham ini ya. Kalau di luar sana kan Anda diiming-imingin mobil mewah, mobil sport, rumah mewah. Kalau di YEF sebaliknya, Anda malah diiming-imingin sama risiko. Ya, itulah kami. Makanya kami tidak pernah menggunakan yang seperti itu. Cara marketing kami tidak seperti itu. Ya, cara orang beda-beda, tetapi mungkin kami adalah yang salah satu yang mungkin tidak pernah menggunakan itu. Kita fokus ke mengedukasi. Kalau orang paham, ya mungkin dia akan mengikuti kami dengan baik dan benar. Gitu. Ya, lanjut. Malam Bayep mau tanya untuk saham POWR, apakah cocok untuk dividend investing melihat yieldnya cukup tinggi? Apakah menarik entry di harga saat ini? Terima kasih Pak. Oke. Yield tinggi kita bisa pakai, bisa kita buat, ya. Tapi kalau emang dasarnya POWR ya, itu sudah memang tinggi ya bagus. Artinya dia pertama sahamnya mungkin sudah mature, ya kan? Sehingga yieldnya dibuat tinggi gitu ya. Nah, kita lihat ya. Pertama, kalau kita mencari saham itu, pertama dia harus konsisten dulu ya. Konsisten memberikan dividen yang meningkat ya dan tidak pernah absen. Yaitu bisa disebut ada istilahnya aristokrat, ya kan? Sahamnya itu konsisten memberikan dividen, dan saya lihat dari payout-nya memang ini saham yang mature. Ya. Kalau Anda mungkin bisa membayangkan, hampir semuanya yang dia dapatkan itu dibagikan dalam bentuk dividen. Tidak ada alokasi untuk investasi lagi. Jadi tidak berharap yang namanya pertumbuhan. Oke. Jadi ini termasuk yang mungkin bisa dikatakan aristokrat. Ya, dividennya ini konsisten dan naik. Yieldnya secara default ya ini termasuk oke, ya. Tidak terlalu besar, juga tidak terlalu rendah. Itu yang kita cari ya. Kalau terlalu besar takutnya hanya siklikal atau hanya waktu tertentu saja. Nah, setelah kita beli kita dapat apes besok. Tiba-tiba dividennya drop seperti saham-saham tambang.
ya. Jadi cyclical gitu dividen besar itu. Yang kita cari kan dividen itu kan konsisten, ya kan? Kita invest sekarang dapat dividen segini, ya. Tahun depan kita dapat segono, ya kan? Kita udah bisa hitung, ya kan? Nah, secara tadi saya bilang payout-nya gede, besar, itu sudah merefleksikan bahwa perusahaan ini memang bukan mengejar pertumbuhan lagi, ya. Lihat ya, memang demikian. Ya, saya tadi belum lihat, tapi memang seperti ini flat, ya, gitu. Sehingga nantinya ketika terjadi inefisiensi di dalam manajemen operasionalnya, kemungkinan terjadilah penurunan dividen. Kenapa? Top line-nya sudah mentok, ya. Untuk ruang naiknya dia harus apa? Dia harus investasi, sedangkan mereka mengalokasikan hasil dari bisnisnya untuk dividen semua. Ya, jadi itu juga tidak terlalu bagus. Nah, idealnya itu saya katakan dividen untuk perusahaan yang mature atau perusahaan yang sudah kecil pertumbuhannya itu antara 50 sampai dengan maksimal ya 80%. Itu saya katakan ideal. Sehingga mereka tetap memiliki alokasi untuk pertumbuhan. Meskipun tidak menjadi fokus utama, ya, tapi setidaknya mereka masih berusaha untuk menciptakan pertumbuhan yang sehat. Nah, sedangkan ini Anda lihat ya, beberapa waktu dia turun. Nah, ini yang kita khawatirkan ketika berinvestasi pada perusahaan yang tidak stabil di bottom line, penurunan yang namanya dividen. Tapi so far, ya ini oke-oke aja. Nah, kemudian secara teknikal saham ini kan juga relatif flat ya, konsolidasi. Jadi kalau strategi investasi di saham ini ya tunggulah di support. Ya, misalkan sejelek-jeleknya ya dapat barang itu di 655. Bagusnya lagi kalau Anda bisa dapat barang di bawah 600. Kemungkinan ya yieldnya akan di atas yang ada tadi. Ya, gitu. Dengan catatan Anda harus memantau ya bagaimana dia profitabilitasnya, jangan sampai tiba-tiba drop. Nah, dividennya bisa KO nanti ya. Oke. Lanjut. Pak, mohon dibantu lanjutan view teknikal saham Bumi. Apakah akan menuju 1140-an seperti dimention Pak Ye pada pembahasan 13 September yang lalu? Makasih Pak Ye. Oke. Kemungkinan grup Bakri ini lagi manggung ya. Gitu. Nah, seperti yang saya bilang, saham ini memang berada di dalam sebuah konsolidasi menyempit ya. Apabila dia bisa breakout di atas 102, potensinya ya ke 140-an ini ya, bahkan mungkin bisa lebih. Kita bicara Bumi, saham ini cukup fenomenal ya. Kalau Anda mungkin sudah di market sejak 2012, 2013, ini adalah salah satu saham favorit atau saham sejuta umat. Kalau sekarang mungkin ya bisa dikatakan seperti saham grup Barito lah gitu ya. Tetapi namanya saham yang ya fenomenal itu ada waktunya. Ketika dia sudah waktunya berakhir ya selesai sudah gitu ya. Ya, seperti yang Anda tahu, saham-saham Barito juga sekarang ini lagi jangan sampai kita nyangkut di atas. Itu aja pesan saya. Seperti bubble-bubble yang lain, seperti beberapa tahun yang lalu misalkan KF atau Indofarma gitu ya, atau PRO di 2017 ya, Agro ya. Nah, ini ya dulu ya. Kalau Anda mungkin sudah di market, kalau kami memang dulu memang sangat sering ya trading saham ini. Nah, sekarang ini kalau kita lihat dari potensinya terdekat ya 140 itu sangat memungkinkan untuk saham ini, bahkan kami melihat potensinya ini bisa ke atas 200. Dengan catatan ya, kenaikan ini tidak membentuk sebuah wave turun lebih rendah dari 102. Ini ya, 102 ini. Jadi 102 atau di bawah 100 ini harus dipertahankan. Jadi misalkan kita berekspektasi saham ini bisa naik ke 140 tadi atau lebih tinggi ya.
kita hold saham ini, mau dia turun dulu atau bagaimana, konsolidasi dulu, kita tetap hold dengan catatan tidak terjadi penurunan secara teknikal di bawah 102. Itu secara teknikal akan membatalkan. Kenapa begitu? Ya, karena jika dia tidak bisa memecahkan 140-an ini, ya, atau lebih tinggi kenaikannya dari 140 ini, berarti bumi konsolidasi di rentang yang sangat lebar. Ya, dalam jangka pendek sangat kecil kemungkinan untuk dia naik lebih tinggi. Itu loh, ya. Jadi kalau dia naik, katakanlah naik nih ke 130 tetapi habis itu turun dan tembus 100 lagi ke bawah 100. Ya udah, berarti selesai sudah, ya. Tuh, oke. Jadi yang perlu diingat adalah support itu. Lanjut, hari ini BRMS naik 12%. Bagaimana prospek kedepannya dikaitkan di harga emas dunia yang sudah mencapai 2.600? Oke. Hampir mirip ya, ini ABC-nya, C-nya ini ternyata lebih tinggi dari A. Nah, ini sudah terkonfirmasi kemarin sudah kita bahas, terdekat di 178. Potensi dari teknikal saham ini kalau dikaitkan dengan gold, ya. Oke. Nah, memang rada-rada beda. Ya, rada-rada beda. Kenapa? Karena gold sendiri memang dia sudah jauh lebih tinggi kenaikannya. Nah, ini mungkin bisa mengakselerasi kenaikan BRMS sendiri dan saham-saham yang berkaitan lainnya. Ya, asumsinya adalah fundamentalnya akan melonjak tinggi pada periode 2024 ini, tahun 2024 ini ya. Terakhir cek BRMS ini memang kinerjanya sudah terbukti ya. Kita cek dulu karena saya juga lupa ingat ya kan. Nah, sudah terbukti pertumbuhannya menggila ya. Saya tidak bilang cuma tumbuh tapi tumbuh menggila. Ratusan persen gitu loh kita sebutnya ya, itu pertumbuhan menggila. Nah, ini bottom line-nya aja dia bisa naik sampai dengan 70-60% lebih. Ya, artinya harga sahamnya harusnya ya lebih tinggi dari peak 2023 yaitu di 222. Dengan terbentuknya sebuah hard low lebih tinggi dari wave A, secara teknikal harusnya dia tidak sulit untuk memecahkan level 228 dan bahkan bisa kembali ke level 300. Gitu ya. Oke. Mohon analisa saham Wika untuk swing trading, apakah ada peluang ke 400-an? Terima kasih, sehat selalu Pak Yep. Oke. Kita lihat ya. Wika. Ada potensi ya, sementara ini masih ada potensi ke 530 sampai dengan 800, bahkan dengan catatan tidak terjadi penurunan di bawah 330. Oke. Izin bertanya Pak Yep mengenai saham ISAT yang infonya akan melakukan stock split di tanggal 14 Oktober. Apakah masih menarik untuk trend following di harga setelah stock split atau justru malah lebih menarik untuk investing? Kita jawab pakai trend following dulu ya. Nah, sekarang ini posisinya memang masih dalam koreksi yang mendatar di dalam tren naik. Jadi sepengalaman saya, sepengetahuan saya, dan mungkin sudah pernah ada penjelasan terkait teori bahwa stock split itu akan membuat sahamnya lebih menarik. Kenapa? Karena nominalnya lebih terjangkau. Itu gampangnya. Ya, harusnya trennya ini bisa kembali terakselerasi ya. Tapi kalau untuk invest mungkin hal yang lain ya. Tetapi saya akan jawab dari sisi technical trend followingnya. Kalau dia bisa breakout di atas 11.700 di mana itu harga jual kami, ya itu akan membuat akselerasi lebih lanjut ya, karena saham ini memang masih uptrend. Memang kenapa kok kemarin kita bersih-bersih dari saham ini, karena memang sudah mencapai target, sudah mengenai target, dan saham ini mengindikasikan sebuah koreksi. Ya, koreksi ini masih terjadi sampai dengan saat ini. Jadi mungkin kita akan menunggu terjadinya breakout baru kita akan bisa ikuti lagi. Mungkin saja kalau tidak ada saham yang lebih menarik lagi. Oke. Bagaimana dengan saham Yenfair untuk masuk sekarang? Ini tergantung dengan strategi ya. Silakan Anda tambahkan atau berikan keterangan lebih jelas.
untuk dapat dibahas di laptop selanjutnya. Oke. Bisa pencerahannya untuk trading saham Maya saat ini saya masih hold 255, sepertinya Maya belum kena efek positif dari cut rate dari Fed yang sehingga masih sideways. Oke. Kita lihat dari teknikal jangka pendek ya berarti ya. Tapi ya mohon maaf ya, kalau kita trading itu mohon maaf loh, sekali lagi kita ya Anda bolehlah pakai indikator berita, pakai indikator fundamental untuk trading, tetapi kalau di kami mohon maaf, sekali lagi kita nggak pakai itu. Jangankan pakai fundamental, berita aja kita tidak pernah baca. Memang kita larang ya, karena itu bisa mempengaruhi psikologi ya. Memang kita larang di advisor kami, kalau trading ya fokuslah ke teknikal ya, nggak usah baca berita. Jadi kami seperti itu ya. Tetapi kalau investasi, nah itu baru meninjau, ada berita ini, ada corporate action ini, ada investasi ini, ada kebijakan moneter seperti ini dan sebagainya, itu barulah kita ambil untuk kita mengupdate investing plan kami di saham-saham tertentu. Tetapi mohon maaf sekali lagi, untuk trading mohon maaf loh, Anda boleh sih menggunakan itu, tetapi kalau kami ya kita nggak pakai ya, kita pakai teknikal aja, ngapain ya. Nah, kalau untuk swing trading saham ini masih dalam proses swing turun ya. Jadi kalau kita punya modal 255 itu sudah berapa persen ya, mungkin sudah harusnya jual ya, sudah harusnya dijual seharusnya. Secara risk sudah maksimal, bahkan di atas, harusnya sudah kelebihan ya. Dan secara teknikal ini juga mengarah ke turun ya, harusnya ke 228. Anda mungkin bisa buyback di situ atau di 212 bahkan ya, karena di sini juga ada gap ya, gap terbuka di berapa ini. Oh, sudah tertutup, ini masih terbuka sepertinya, sebentar saya cek dulu. Kecil sekali di 185, sepertinya ini masih terbuka ya, atau di 180 ini juga ada support di situ. Seharusnya sih sudah dijual ya. Kenapa? Karena secara toleransi resiko di private trading room itu maksimal 5%. Dan juga secara teknikal ini juga swingnya ini mengarah ke swing turun atau mungkin konsolidasi ya nantinya ke arah 212 sampai dengan resist 250 ini. Jadi saya akan berusaha sell on strength ya kalau punya saham ini saat ini, dan mungkin baru akan masuk jika terjadi penurunan ke support atau kalau dia berubah breakout di atas 250-an ya, gitu kira-kira. Sedikit kita kasih unjuk ya, supaya nanti ketika ada member itu tidak kaget, kok ada berita ini, kok si Jeff ini kok nggak trading saham ini. Mohon maaf ya, kita nggak pakai berita dalam trading ya, kita tidak pakai fundamental. Pak, ini kok pairnya lagi turun, pairnya rendah, nggak ditradingin saham ini. Aduh, pusing kita ya kalau gitu caranya. Bagaimana kita mengkalkulasi risknya kalau seperti itu caranya? Kita hanya fokus di teknikal aja karena memang jangka pendek ya, gitu. Itu jadi ini juga sebagai filter Bapak Ibu. Misalkan Anda mungkin trading pakai fundamental ya, kemudian Anda berniat bergabung ke private trading, mending jangan. Karena Anda mungkin, aduh ini trading apa sih gitu, aduh kok yang dibeli saham-saham small cap ya, nggak ada saham blue chip atau big caps gitu ya, gitu. Karena ya itu tadi ya, kami tidak pakai yang namanya fundamental, kita juga nggak pakai yang namanya berita apalagi ya. Kalau trading ya kita fokus ke teknikal ya. Apakah bisa profit menggunakan strategi trading tapi pakai fundamental? Bisa aja. Nah, kalau Anda merasa profit pakai itu silahkan pakai, nggak ada yang salah di dalam trading ini. Namanya arts, seni, semua cara bisa dipakai asalkan profit, silahkan gitu ya. Tidak harus seperti Jeff, tidak harus seperti kami ya. Anda punya cara sendiri, Anda punya gaya sendiri, Anda nyaman menjalaninya dan Anda profit menggunakannya, dipakai saja. Tidak perlu wah si itu pakai ini, si ini pakai itu, nggak perlu seperti itu. Karena setiap orang itu unik, memiliki cara yang berbeda-beda, memiliki karakter yang berbeda-beda, dan kita harus saling menghormati dengan hal seperti itu. Tidak perlu
strategi ini jelek, strategi itu apa tuh jelek gitu, bukan seperti itu ya. Kita pakai ini ada alasannya dan ada dasarnya ya. Oke, kira-kira seperti itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat diterima. Hal-hal yang positif atau mungkin tidak cocok, mohon maaf apabila ada yang tidak sesuai mungkin. Tapi ya inilah apa adanya apa yang kami sampaikan. Yang di Yaftalk ini tentunya ya bisa benar dan juga bisa salah. Anda perlu mengolahnya lagi menjadi trading plan dan investing plan. Anda proses lagi informasi yang mentah ini ya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.